Bhutanam Suhridam sarvabhutanam Yatva mam shantim rechati Yatva mam santim rechati Bhuktaram yagyatapasam Bhuktaram yajnatapasam Sarvaloka maheshwaram Sarvaloka maheshwaram Suhridam sarvabhutanam Suhridam sarvabhutanam Gyatva mam shantim rechati Yatva mam santim rechati Bhuktaram yajnatapasam Sarvaloka maheshwaram Sarvaloka maheshwaram Suhridam sarvabhutanam Suhridam sarvabhutanam Gyatva mam shantim rechati Yatva mam santim rechati. Ini Bhagavad Gita bab berapa ya? 6 kalau tidak salah, sloka 9. Nanti lihat sendiri ya. Di sini diajarkan bagaimana kita mendapatkan shanti, peace, damai. Bagaimana kita mendapatkan damai di dalam diri. Sesungguhnya tujuan semua orang itu adalah ini, damai ya. Hidup di dunia ini bisa hidup yang tenang, damai. Rahasianya apa? Rahasianya kita harus punya teman. Kita harus punya teman. Karena adanya teman, kita bisa berbagi suka dan duka. Tidak berbagi hanya dukanya ya, sukanya juga dibagi-bagi. Tetapi teman yang bagaimana? Teman yang sejati. Jadi bukan sembarang teman. Karena banyak jenis teman. Ada teman yang 1-2 hari. Ke sana ditinggalkan dalam kesakitan. Sakit karena sudah merasa terikat berteman kan. Ditinggal begitu saja. Terus mungkin juga hanya bukan pergi begitu saja, tapi juga memberikan kedukaan di hati. Dengan misalnya bertengkar atau salah paham atau fitnah. Nah, bukan teman-teman yang seperti itu. Teman yang kita perlukan adalah teman yang sejati. Teman yang sejati itu bagaimana? Teman yang sejati itu adalah teman yang tidak memperhatikan dirinya, kepentingan dirinya. Tidak ada udang di balik batu bertemannya. Dia berteman hanya karena suka dengan kita. Itu saja. Senang dengan kita. Itu saja. Tidak ada syarat apa-apa. Kita disapa, kita diperhatikan, kita dan lain-lain. Tidak peduli dia. Yang penting dia sudah berteman dengan orang itu. Selesai. Teman itu baik, ya tetap berteman. Teman itu dalam keadaan tidak baik, juga dia tetap berteman. Malah dalam keadaan tidak baik, teman itu semakin dekat. Nah, tetapi ada kebalikan yang berteman karena ada maunya. Begitu temannya baik-baik, dia dekat. Paling depan dia. Terdekat. Tapi begitu tujuannya tidak tercapai, dia langsung memberikan segala kesakitan kepada temannya itu. Jadi ada teman-teman yang hanya 2-3 hari.
itu buktikan ada 2-3 hari. Kalau teman sekian bulan itu masuk akal ya. Yang tidak masuk akal itu teman sangat baik 1-2 hari aja. Setelah itu kayak musuh bebuyutan, kayak orang sangat jelek, terjelek di dunia, tidak pantas dilihat bahkan. Seperti itu orang berteman. Nah, yang kita cari itu teman-teman yang sejati. Di bawah kita ini disebutkan suhridam sarwa bhutanam. Tuhan yang merupakan teman sejati, kawan sejati itu Tuhan. Suhridam sarwa bhutanam, aku adalah teman sejati, kawan sejati dari seluruh makhluk hidup. Jadi kalau kita mau mencari teman sejati itu, Tuhan teman sejati kita. Kalau kita berteman ya, kita selalu ingat teman itu, baik tidak baik. Kita punya apa, kita selalu ingat sama teman kita. Kita tidak punya apa juga, karena sudah teman sejati ya, kita lapor sama teman kita. Saudara, kawanku, aku sedang kesulitan gini, bisa bantu enggak? Jadi tidak ada formalitas lagi. Kalau ada, dikasih temannya tanpa temannya minta. Kalau tidak ada, dia juga enggak memperhatikan formalitas, malu atau apa, ragu enggak. Dia ngomong, aku sedang kesulitan gini, bisa bantu enggak? Gitu. Nah, teman sejati itu teman yang seperti itu, yang sudah melewati formalitas. Sangat banyak teman baik-baik, tapi perlu formalitas. Nah, itu belum teman yang belum memasuki teman sejati, kawan sejati. Kenapa? Karena dia harus dihormati. Setiap ketemu kita harus hormati dia, harus berikan perhatian sama dia. Itu bukan teman sejati. Nah, kalau ada yang formalitas begitu, jaga jarak. Kita tidak boleh meninggalkan pertemanan, tidak boleh membenci orang. Ingat ya, di dunia ini usahakan jauhkan diri dari kebencian. Kebencian itu sangat mudah datang kepada siapapun. Asal orang tidak memenuhi kemauan kita ya, kita langsung benci dan kita siap bertengkar. Aneh itu. Jadi anggap diri Anda aneh kalau Anda seperti itu. Apalagi menyakiti orang, memfitnah. Fitnah itu tidak ada obatnya. Fitnah itu tidak ada tapa berata, mantra, tidak ada yang bisa menyelamatkan itu. Kecuali karunia sangat khusus, ketemu orang suci yang sangat damai dengan kekuatan spiritualnya bagus, bisa mengambil dan bisa mengampuni, bisa mengambil dosa-dosanya dan mengampuni. Tuhan berkarunia khusus. Tapi fitnah itu terlalu berbahaya untuk diri tukang fitnah. Tentu saja untuk orang lain, orang yang difitnah juga tidak bagus. Jadi sangat hati-hati pada hal-hal yang begini ya. Hidup zaman sekarang ini hidup serba balapan, serba nyaman. Jadi sangat menjauhkan kita dari pelajaran-pelajaran begini. Pelajaran bagaimana menjadi insan yang indah, menjadi manusia yang lebih baik setiap hari, lebih baik. Itu yang perlu kita pelajari. Sangat hati-hati kita berteman sekedar untuk mendapat sesuatu ya. Sangat berbahaya itu. Tentu saja kalau kita sudah berteman, memberi dan menerima itu ada. Karena memberi dan menerima itu bagian dari pertemanan.
Dadati pratigrihinati. Dadati memberi, pratigrihinati menerima. Itu adalah ciri dari kasih sesama teman. Bahkan kalau temannya memberikan dengan rasa senang gitu ya, riang, senang memberinya, kita tidak boleh nolak walaupun kita tidak perlu, walaupun kita tidak sedang mau itu gitu. Terimalah pertemanannya, karena pemberiannya itu ciri dari kasih pertemanan. Di dunia ini carilah teman yang dekatnya seperti itu, teman sejati, yang udah tidak akan memperlihatkan baik buruk benar salah. Udah teman adalah teman, tidak harus dia selalu disapa, dia tidak perhatikan itu lagi. Sudah berteman adalah berteman. Nah, di sana baru kita akan terbantu, sangat terbantu untuk mendapatkan santi, mendapatkan damai, rasa damai di dalam hati. Kadang-kadang kita mikirkan teman yang begitu aja, kita dalam pikiran aja sudah senang. Kalau bertemu kita seperti loncat-loncat, mau memeluknya ya, mau duduk, ngopi, minum teh bersama. Ya, seperti itu pertemanan yang hendaknya kita cari, teman sejati. Hindari kita bermusuhan, itu selalu diingat ya. Suhridam sarva bhutanam. Selain kita mencari teman sejati, kita juga mencoba menjadi teman sejati. Orang itu gimana? Tidak penting. Kawan kita itu gimana? Tidak penting. Karena yang penting itu kita berteman. Dia membenci kita juga oke. Dia menyayangi kita juga oke. Tepatnya kawan kita itu menyayangi kita oke. Memang harus saling menyayangi. Tapi teman itu tidak nyayangin kita juga oke. Isi kata juganya juga oke. Kenapa? Karena kita berteman, bukan kita bermusuhan. Begitu kita bermusuhan ya, kita sulit mati. Yang kita eling nih kan ya, banyak orang sulit meninggal itu kenapa? Karena punya kebencian yang banyak dalam hatinya. Ikatan-ikatan yang ada yang sangat tidak terpenuhi. Salah satu kebencian itu sangat menghalangi kita untuk pulang budal ke bumi waya, untuk meninggal itu susah. Amit-amit gitu ya. Makanya sudah harus dipastikan kebencian itu tidak ada. Dan kalau kita terangsang untuk benci marah ya, segera kita jauhkan diri dari orang yang membuat kita marah dan benci itu. Dengan kita jaga jarak agak jauh, kebencian kita tidak akan muncul. Kalau masih ada di depan kita, kita bisa marah. Karena sebagai insan ada batasnya kan. Begitu Anda merasa batasnya akan terlewati, lanjut aja jalan, artinya menjauh dari kawan itu untuk sementara, karena sering kemarahan dan lain-lain itu sementara sifatnya. Kesimpulannya, untuk mencari damai itu kita perlu teman, kawan, dan kawan itu harus kawan yang sejati. Dan jadikanlah Tuhan sebagai kawan sejati, karena Tuhan sudah menjadi kawan sejati bagi seluruh makhluk hidup. Sekarang kita jadikan diri kita juga berkawan sejati dengan kawan sejati Tuhan. Ya. Caranya setiap saat Tuhan kan ingat kita, setiap saat kita ingat Beliau. Setiap saat Tuhan memberi sesuatu pada kita, juga kita gitu dapat sesuatu, sebut aja namanya. Narayana. Kembalikan kepada Beliau dengan cara ngastungkara, dengan cara bersyukur.
apapun kita dapat. Narayana. Segitu Narayana sebagai teman sejati tidak akan minta apa yang kita dapat itu ya. Hanya dengan kita nyebut namanya kita sudah berbagi. Ya tentu saja tradisi yang harus kita terapkan adalah kalau makan persembahkan dulu sebelum makan, setelah masak, selesai masak aturin dulu. Kalau masak jangan cicipin. Karena kalau udah dicicipi ya tentu harus aturin. Karena udah carikan. Kalau mau lebih ketat lagi, selama masak kita jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan ngomong aneh-aneh. Juga jangan cerita banyak. Kalau sambil bercerita masak ya, paus negara masuk jadi bumbu. Kalau di Eropa orang kan bahasanya bahasa Inggris banyak SS-nya, SS nyemprot-nyemprot kan. Jadi yang ketat kan. Kalau masak jangan bicara. Itu pakai masker lah. Kalau pakai masker boleh ngomong apa aja. Jadi masak itu juga ada tata caranya tersendiri, nanti kita diskusikan tersendiri ya. Itu berjam-jam bisa ceritanya. Kalau mau masak yang benar. Kalau sekedar masak untuk kita makan ya tidak perlu belajar. Tapi dalam tradisi suci kita memasak itu yadnya nih kan. Itu kita ceritakan nanti ya. Yadnya untuk masak. Jadi seperti itu, jadikanlah Tuhan kawan sejati sambil mencari kawan sejati di dunia ini yang siap bersama kita dalam suka dan duka. Sukham ya sukham wa ya dewa dukham. Suka duka dia tetap bersama kita. Rahayu. Men yang tidak terganggu dari luar, artinya tidak ada yang mengganggu, terus kita damai. Yang kedua, kedamaian yang ada gangguan tapi kita tidak terganggu. Nah, yang mana harus orang cari sebenarnya, kedamaian yang mencari tempat damai atau tidak terganggu dengan hal yang mengganggu. Damai itu tidak ada jenis-jenis damainya. Damai artinya damai. Karena damai itu ada di dalam, yang kelihatan damai itu banyak. Misalnya kawan kita memenuhi keinginan kita, damai. Itu hanya 2-3 menit. Setelah itu dipertanyakan damainya. Karena yang dipenuhi itu indera-indera luar kita. Ketika indera-indera luar kita terpenuhi itu bukan damai itu. Karena yang namanya damai itu indera dalam, sang atma yang damai. Jadi yang kita cari itu damai yang atma, atmana stuti. Damainya sang atma di dalam diri. Dan untuk mendapatkan damai di dalam diri, indria-indria di dalam itu yang perlu dipenuhi, diisi, bukan indria luar. Indria luar nih ke diisi dia mau lagi, diisi mau lagi. Jadi tidak akan pernah habis indria luarnya. Coba hitung indria-indria luar nih kan ya, panca indria itu. Apapun diisi dia akan mau lagi, mau lagi, mau lagi. Sudah punya 171 triliun. Mau lagi, mau lagi. Sudah punya triliunan, mau lagi. Tidak ada puasnya. Indera-indera luar kalau dipenuhi ya tidak ada puasnya, tidak ada hentinya.
Jadi itu bukan damai ya. Kalau indera luar kita terisi sebentar, bukan damai itu. Jangan salah menerjemahkan kata damai. Misalnya tiang dimasakin apa yang tiang mau ya, dibuatkan minuman enak-enak, senang tiang kan, bukan damai itu. Itu indera tiang terpuaskan, indera lidah tiang terpuaskan. Sebentar lagi akan datang keinginan lain dari lidah tiang, mau coklat kan, mau hot coklat. Atau mau tipat santok. Di kemarin kita bersedia berjam-jam berdiri untuk 20 tipat santok ya. Terus kita pesta di sini. Jadi indera-indera luar kalau diisi dia tenang sebentar. Nah itu tenang damai itu bukan yang itu. Yang di dalam, kalau di dalam dipuaskan melalui indera-indera dalam. Nah itu namanya damai, itu damai yang dicari. Okay. Sukham atyantikam yattad buddhi grahyam atindriyam. Sukha yang sejati, kebahagiaan yang sejati itu didapat melalui pemuasan ati indriya. Ati indriya artinya indriya-indriya yang di dalam. Nah kalau indriya yang di dalam dipuaskan, maka damainya itu bertambah-tambah damai. Puas, tidak perlu apa lagi. Tidak perlu apa lagi. Sudah damai terus. Ya, nah itu umumnya kita bisa dapatkan dengan meditasi. Karena meditasi akan menjamin kita untuk lebih damai. Tapi meditasi yang teratur. Teratur meditasi. Teratur kita dapat suntikan-suntikan sejuk damai, dan kita akan menjadi lebih damai dari seharusnya tidak. Karena apa? Karena rangsangan dunia terlalu banyak yang membuat kita teragitasi, terombang-ambing. Nah dengan bermeditasi kita menjadi kurang ombang-ambingnya, ombaknya kurang, tinggi ombak, ganasnya ombak itu berkurang. Jadi jangan abaikan meditasi ya. Jadi damai itu di dalam. Dan damai itu cobaan terus ada. Kalau kita sudah damainya yang benar, cobaan itu memperkuat damainya. Karena damai tidak gratis damai itu. Damai itu tidak gratis. Dia harus dicoba. Dan kita juga harus sengaja mencari damai. Betul, Mbak? Kita harus mengusahakan damai itu datang pada diri kita. Kita harus mencarinya. Oke? Cukup? Tidak terjawab? Terjawab, oke. Ada lagi? Bapaknya Subhada banyak punya pertanyaan bagus-bagus. Oke. Karena ini kedamaian yang kita maksudkan, kita tidak terganggu ketika orang ribut, kita damai. Kemudian saya alami sepi juga menyebabkan gangguan gitu. Satu hari saya di sini awal-awal buat di asram tuh buat perpusnya, pas malam tuh sendiri gitu, ada orang. Ternyata sepi itu juga menyebabkan tidak damai. Kok saya ketika di rumah orang ramai saya nggak bisa ribut, nggak damai. Kemudian ternyata di sepi sekali itu juga kedamaian tuh terganggu gitu. Ya karena Anda perlu bantuan luar damainya. Untuk mendapatkan damai itu perlu bantuan luar. Damai itu kalau sudah kita dapatkan damai nggih, sebenarnya tidak perlu bantuan luar. Suasana sepi seharusnya itu mendukung kan? Berarti Anda perlu sesuatu itu. Padahal Anda sudah berada di pesawat
Anda tinggal berangkat. Ada yang ketinggalan, jadi Anda mau turun dari pesawat. Lingkungan sudah mendukung untuk lebih damai, tetapi Anda merasa tidak damai, artinya ada yang gebuan-gebuan luar itu yang ngintip untuk diisi, untuk dipenuhi, untuk dipuaskan. Oleh karena itulah sudah sepi, harusnya kan tambah damai, tapi tidak damai. Jadi karena itu, kalau dalam keadaan seperti itu segera masuk ke meditasi, pasti dalam sepi itu kita tambah damai. Bukan sepi itu sudah siap mendukung kita, terus kita pergi dari sepi. Kan pikirannya kan menjauh dari sepi, badannya ada di sepi. Jadi ada juga itu aba-aba bahwa kalau kita dapat sepi harusnya segera kita meditasi. Jadi rasa dan yang tak puas itu ya, karena apa? Karena rasa sepi itu yang di dalam itu sedang bersentuhan dengan sepi dunia. Dia ingin lelap dalam sepinya. Nah, itu yang menyebabkan juga rasa tidak puas. Jadi di dalam, Anda di dalam itu tidak puas. Karena dapat suasana sepi tapi tidak cantelkan diri dengan Tuhan. Cantelkan diri dengan Paramasanti. Kan? Jadi seperti kita berada di ruang ber-AC, kita kipas-kipas diri tidak sadar. Suasana sepi itu harusnya kita isi langsung dengan isinya sepi. Sehingga sepi itu akan membantu kita. Jadi yang mendapat sepi ya itu kayak amerta, yang bisa lupa segala. Di waktu yang 2,5 bulan, 3 bulan lah bilang, di Pulau Goso sendiri, 24 jam yang penuh dalam sepi di dalam, dan di tebing yang tinggi dekat di laut gitu, yang meditasi di sana. Tengah malam jam 12, jam 1 baru pulang. Menikmati sendiri. 3 bulanan hampir itu mono. Jadi sepi itu justru membantu harusnya. Karena ada yang tidak diisi, makanya sepi itu membuat Anda tidak damai. Santi, santi.